Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, saat SBY menjabat presiden periode pertama, SBY membuat koran harian sendiri. Namanya Harian Jurnal Nasional, atau biasa disingkat Harian Jurnas. Wah, ini sedikit cerita dia. Jurnal Nasional atau Jurnas itu terbit di Jakarta sejak 1 Juni 2006 atau sekitar 2 tahun setelah SBY menjabat presiden periode pertama. Surat kabar yang digagas SBY itu memang lekat seolah corong pemerintah SBY waktu itu. Konten beritanya ya nggak jauh, isinya puja dan puji dan berbagai informasi yang semangatnya adalah menjadi corong Partai Demokrat dan juga SBY tentunya. Ya, karena memang koran itu dibentuk ya seolah-olah cuma proyek ya untuk mengawal pemerintahan SBY. Maka ketika SBY lengser, korannya ikut kolaps, korannya ikut lengser, bangkrut, dan hampir mati waktu itu. Bahkan di ujung nafas koran itu, Ketua Serikat Pekerja Harian Jurnal Nasional waktu itu, pernah minta SBY selaku penggagas dan juga pendiri Harian Jurnal Nasional mencari solusi penyelamatan Harian Jurnal Nasional itu, yang kemudian akan dihentikan penerbitannya waktu itu tanggal 1 November 2014. Di ujung akhir kekuasaan SBY, Jurnal Nasional juga kelar. Nah, setelah kecamuk di tingkat manajemen, akhirnya Harian Jurnal Nasional sebagai pengawal pemerintahan SBY itu bubar. Ya, padahal koran ini menjadi salah satu media massa yang selalu dibaca SBY saat menjabat Presiden RI, yaitu periode sejak 2004 sampai dengan 2014. Pagi dibaca, siang dibaca, sore dibaca, malamnya isi TTS. Masih kurang pusing atur negara, masih sempat ngisi TTS. Nah, sebelum tutup dan kemudian hanya membuat portal online yang nggak begitu ngetop, yaitu namanya jurnas.com, koran itu sempat dimodali juga oleh penyandang dana ya, yang juga pengusaha waktu itu, yaitu Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan. Nah, di awal berdirinya koran SBY yang bernama Jurnal Nasional itu dipimpin oleh salah satu kader kesayangan SBY, yaitu Ramadhan Pohan, Wasekjen Partai Demokrat, yang memang punya latar belakang sebagai seorang jurnalis. Dialah yang menjadi tulang punggung koran yang sering dibagikan gratis di pesawat. Ya, memang benar, sering dibagikan gratis daripada dijual. Itu terjadi di penerbangan kalau nggak salah di Garuda waktu itu. Dan di masa pemerintahan SBY. Dibagikan gratis. Termasuk selipan tabloid bolanya yang bernama, saya lupa, apa Top Score kalau nggak salah ya. Gratis dibagikan. Di pesawat-pesawat, di tempat-tempat, di hotel, semua dibagi-bagikan. Nah, dan setelah koran itu mati, dan pemimpin redaksinya ternyata juga kena masalah hukum dan dipenjara 3 tahun di Tanjung Gusta Medan sejak tahun 2019, Ramadhan Pohan tidak kedengaran beritanya. Dan sejak awal 2022 ini, terdengar kabar ternyata Ramadhan Pohan menjadi founder yang juga CEO, namanya KBA News. KBA News, sebuah portal berita online yang khusus meliput kegiatan Anies Baswedan dan juga relawannya. Ya, semacam grup Facebook lah. Ya, menurut keterangan di situsnya, KBA adalah kantor berita yang memproduksi berita-berita positif. KBA, mungkin singkatannya kantor beritanya Anies mungkin ya. Nah, informasinya menurut situs itu adalah informasi yang mencerahkan tentang pemimpin masa depan, Anies Rashid Baswedan. Bisa aja ya. Nah, dijelaskan juga bahwa di KBA itu ada gagasan, narasi, dan juga karya mengenai Anies yang muncul dan hadir di mana-mana katanya. Dihadirkan, hadirkan kembali, serta diproduksi dan didokumentasi di KBA News. Karena mereka menilai selama ini kuantitas informasi atau pemberitaan positif tentang Anies dan kebijakannya belum memadai. Oleh karena itu, pemuatan berita dan info positif serta menarik soal Anies perlu dihadirkan secara masif, sistematis, dan terstruktur. Biar publik katanya tidak hanya
mencekoki berita-berita atau tulisan tentang Anies yang bernada serta menghujat bermuatan fitnah, bahkan hoax katanya. Apa yang hoax soal Anies ya? Saya nggak tahu ya. Kalau gitu ini media buzzernya Anies. Ya bilang aja gitulah ya. Bahkan lebih detail mereka tuh menyebutkan ya di situsnya itu, publik berhak mendapatkan informasi yang benar, seimbang, tidak hoax. Sepakat saya ya. Alias faktual atas gagasan, narasi maupun karya Anies. Wah. Seperti apa contohnya? Nah, katanya gini, jurnalisme KBA itu tegas menolak dan mengharamkan hoax. Udah main haram-haraman ya. Semua informasi dan tulisan di KBA News adalah faktual, nyata, benar adanya. Iya. Iya. Jurnalisme KBA juga menolak permusuhan dengan siapapun karena kami ingin bersahabat, friendly dengan siapapun dan pihak manapun katanya. Ya mungkin karena belum ada yang mencalonkan Anies ya. Mungkin setelah ada apa istilahnya? Setelah ada yang mencalonkan resmi, mungkin situasinya berbeda. Bisa saja semua dimusuhi. Iya, politik, Bung. Bahkan dengan santai ya, di situs itu disebutkan media online milik kader Demokrat ini menyampaikan bahwa KBA News berfokus pada kiprah dan kinerja Anies. Luar biasa ini baru media nih ya. Seperti wartawan pada umumnya, katanya, KBA News juga memperoleh akses untuk melakukan peliputan langsung kegiatan Gubernur Anies, dan reporter dibekali pengetahuan dan kecakapan khusus ketika mengikuti agenda gubernur. Oh, oke. Fik, ini medianya, tim sesnya Anies lah, gitu aja ya. Udah lah gitu aja lah. Pakai namanya langsung Anies News gitu aja kan. Jadi kan orang jelas ya. Bagus sih menurut saya. Menurut saya bagus. Lucu. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Edisi khusus tabloid kampanye Anies masuk masjid. Bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ceritanya begini bos. Viral, yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang beredar di salah satu masjid di wilayah Kelurahan Bakalah Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Soal Gubernur DKI beredar di Malang. Diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid setelah sholat Jumat 16 September kemarin. Jadi kalau di banyak tempat, biasanya nih banyak masjid yang setelah Jumatan itu membagikan sedekah makan siang, nasi bungkus dari jamaah yang dermawan. Nah, berita kali ini agak beda, bos. Tabloid kampanye yang dijadikan oleh-oleh. Ya, ini kayaknya kangen banget ya dengan ketika Anies ikut pilkada yang sangat rasis di Jakarta dulu itu ya. Ya, kemarin tabloid itu juga diunggah ya di media sosial oleh salah satu warga setempat. Dia mengaku heran dengan tabloid itu sebab menurutnya isinya hanya tentang sosok Anies Baswedan. Padahal dia cari berita soal JJ Selebau. Cari berita gosip nggak ada, artinya Anies lagi ini apaan sih? Dan dari hasil penelusuran saya tadi ternyata memang benar tabloid itu bernama KBA News. Dan itu disebar di Masjid Al-Amin yang berada di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nah, inilah hubungan antara cerita panjang media miliknya SBY dulu yang bernama Jurnal Nasional, yang dipimpin redaksinya, pemimpin redaksinya kalau nggak salah adalah Ramadan Pohan, mantan Wasekjen dulu dia, mantan Wasekjen Partai Demokrat, mantan anggota DPR fraksi Demokrat juga, yang sekarang memimpin media online bernama KBA News. Dan KBA News ini memiliki semboyan untuk keadilan dan kebahagiaan katanya. Ini pas banget ya buat Anies ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Gimana? Agak familiar ya. Jangan-jangan satu orang nih yang bikin semboyan ini. Ya, tabloid 12 halaman itu tampak berisi tentang tulisan prestasi-prestasi Anies Baswedan. Dalam tabloid yang berjudul "Mengapa Harus Anies?" itu tak
tak satu pun halaman tabloid yang luput dari tulisan tentang Anies Baswedan. Misalnya di pojok kiri ada kartun yang lucu-lucu, nggak ada. Bahkan kalau ada TTS-nya sekalipun, itu bisa jadi pertanyaan juga tentang Anies Baswedan. Satu mendatar, semalam Anies kemana? Sama siapa? Nginepnya di mana? Ini rambut siapa? Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies. Mulai dari kepemimpinan, keberpihakan. Nah, ingat ya, kepemimpinan, keberpihakan, kesederhanaan, deretan prestasi dan penghargaan, rekam jejak, rekor, gerakan, pendapat positif soal Anies, hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Bahkan tadi saya lihat tabloid terbitan KBA Newspaper yang dipimpin oleh mantan aktivis Partai Demokrat itu, nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?". Bayangkan, belum apa-apa udah nanya, bikin pusing orang. Ya, tabloid dengan 12 halaman tersebut ternyata memang hanya berisikan tentang Anies Baswedan. Seluruhnya jika dilihat satu persatu, isi tulisan tabloid itu memperlihatkan bagaimana mengangkat Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI dengan klaim-klaim yang segudang prestasi. Ya namanya tabloid kampanye, isinya ya satu arah. Bebas saja orang mau buat tabloid atau media apapun, bebas. Tapi yang kemudian menjadi sorotan publik adalah kenapa cara distribusinya atau dibagikannya itu di rumah ibadah. Memangnya itu jadwal imsakiyah. Ketika kemudian masyarakat rame-rame, ketika kemudian masyarakat memprotes, siapapun yang memanfaatkan rumah ibadah untuk kepentingan politik, lalu ada kejadian seperti ini, jelas saja ini bisa mencederai pilpres yang bersih dari politik identitas. Kalau dugaan ini benar bahwa Demokrat ada di belakang terbitnya tabloid ini, terus apa makna keprihatinan dan tuduhan SBY kemarin? Yang bilang kalau dia mencurigai pilpres yang belum terjadi itu akan ada kecurangan. Apakah statement itu untuk menutupi operasi-operasi calon yang bakal diusung seperti Anies ini misalnya? Atau memang sebenarnya kondisinya adalah mereka bakal main curang, yaitu dengan kembali ketagihan politik ala Pilkada DKI 2017. Wah, saya kok merasa ngeri ya. Menurut saya sih ini persoalan serius ya. Karena ada juga video yang menampilkan ibu-ibu dengan vulgar membagi-bagikan tablet itu di pasar sambil membuat narasi menumpang isu kenaikan BBM. Waduh, mudah-mudahan BBM nggak naik lagi ya Bu. Nih Bu, ini calon nih Bu. Nah, ini apa? Ini kampanye. Pilih ini Bu. Ini copot. Ini kampanye. Jadi copot. Ini kok sama dengan istilahnya sama dan sebangun dengan yang terjadi di Partai Demokrat kemarin. Mereka berusaha menunggangi berita kenaikan BBM dengan pidato-pidato soal rakyat yang miskin. Dengan obrolan-obrolan tentang rakyat miskin sambil makan steak di meja makan. Ya. Ya, akhirnya seperti dugaan saya di berbagai konten bahwa satu-satunya jurus yang akan dimainkan Anies kalau dia nyapres adalah politik identitas. Politik siapa Anda, siapa saya, siapa mereka. Bukan politik kita sama-sama Indonesia. Seperti itu. Ngeri ya? Entah siapa yang memulai. Tapi kan kalau tumpukan tabloid bisa sampai di mimbar masjid untuk kemudian dibagikan ke jamaah, ya itu sih nggak mungkin, nggak sengaja lah. Nggak mungkin. Ya sampai saya ngonten ini belum ada pengakuan dari marbot masjid itu. Soal ada pembagian tabloid bermuatan politik kok bisa dibagikan ke jamaah sholat Jumat. Tapi dari pemimpin KBA Newspaper yang juga adalah relawan Anies itu, ditambah latar belakangnya adalah aktivis Partai Demokrat, saya meyakini dalam waktu dekat nih, tabloid episode berikutnya bisa saja sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Apalagi kalau ternyata benar Anies dan AHY bersekutu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Silakan saja berbagai strategi, Bung. Silakan. Asalkan kalian tidak kembali menggunakan jurus-jurus menumpang agama untuk kepentingan politik praktis. Karena jika itu terjadi, rakyat juga yang akan menjadi penghapus harapan Anda, penghapus harapan Anies dan AHY masuk ke istana. Karena rakyat sudah makin tahu mana yang bisa kerja dan mana yang cuma main politik sara sambil ngomong aja.
Oke, demikian Oposisi 69 FM. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Saatnya Indonesia bersiap, jangan sampai kena gombal. Salam Bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.